Kemarin tanggal 21 Februari 2024, Indonesia telah resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisasi for Economic Cooperation and Development yang disingkat dengan OECD. Ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang diterima menjadi anggota OECD dan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan. Bergabungnya Indonesia dalam OECD membuka peluang besar, meningkatkan kualitas kebijakan dan birokrasi di dalam negeri. OECD merupakan organisasi internasional dalam rangka mempromosikan sebuah koordinasi atas kebijakan serta kebebasan ekonomi di antara negara-negara maju, geng. Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara dan mayoritas negara-negara Eropa. Tujuan dibentuknya OECD yaitu mempromosikan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Sehingga Indonesia juga dapat mengadopsi praktik terbaik dan kebijakan yang telah terbukti berhasil di negara-negara anggota lainnya. OECD juga mendukung peningkatan pendapatan per kapita di negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena negara anggota OECD rata-rata pendapatan per kapitanya di atas 10.000 US dollar. Dengan kondisi yang dimiliki oleh Indonesia dan perbaikan di segala sektor serta keterbukaan, tentunya akan semakin menambah kepercayaan global dan dapat mengundang investasi asing ke Indonesia. Realisasinya masuknya Indonesia dalam anggota OECD tentunya tidak berjalan dengan cepat karena memerlukan persiapan yang mana membutuhkan 4-8 tahun untuk merealisasikan menjadi anggota OECD, geng. Apakah Indonesia dengan menjadi anggota OECD berarti Indonesia sudah masuk blok barat atau hilang kesempatan menjadi anggota BRICS, geng? BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional yang memiliki fokus dan keanggotaan yang berbeda. BRICS berfokus pada kerjasama ekonomi dan pembangunan di antara negara-negara anggota berkembang. Sedangkan OECD berfokus pada kerjasama antara negara maju dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Sebenarnya, BRICS dikategorikan sebagai antitesis dari OECD, dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kemandirian negara anggota. Sedangkan OECD dikategorikan sebagai klub negara kaya dengan fokus pada liberasi ekonomi dan globalisasi. Jadi bisa disimpulkan, BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional dengan fokus yang berbeda. Tepatnya, BRICS fokus pada proyek konkret dan kerjasama ekonomi bilateral, sedangkan OECD berfokus pada pengembangan standar dan tata kelola. Lantas, sektor apa saja yang selama ini menjadi perhatian Indonesia dan juga Malaysia dalam mempererat hubungan bilateralnya? Berikut data yang kami himpun dari tim Litbang CNN Indonesia.com. Yang pertama terkait penanaman modal asing. Bagi Indonesia, Malaysia merupakan salah satu mitra ekonomi utama dalam hal investasi dan perdagangan. Selama semester 1 tahun 2021, penanaman modal asing dari Malaysia mencapai 706,8 juta dolar yang tersebar di 1.324 proyek. Dalam hal perdagangan barang, volume perdagangan bilateral antara kedua negara ini telah mencapai 13,43 juta dolar selama Januari hingga Oktober tahun 2021. Selanjutnya dalam kerjasama minyak, sebagai negara penghasil kelapa sawit, Indonesia Malaysia melakukan kampanye positif terhadap kelapa sawit secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Indonesia mengapresiasi kemajuan program Countering Anti-Palm Oil Campaign berdasarkan persetujuan kedua negara. Kemudian dalam ketenagakerjaan guna meningkatkan perekonomian negeri jiran, melalui kontribusi tenaga kerja Indonesia yang saat ini tercatat jumlah TKI diperkirakan mencapai 1,1 juta jiwa yang tersebar di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, yakni Sabah dan juga Sarawak. Lalu untuk menjaga perbatasan kedua negara diwujudkan melalui Forum Kerjasama Kelompok Kerja atau Jawatan Kuasa Sosioekonomi Malaysia-Indonesia. Kerjasama ini diperlukan guna menyelesaikan isu-isu kawasan perbatasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara. Pemirsa, Indonesia dan 14 negara lainnya menandatangani kerjasama ekonomi komprehensif regional atau RCEP. Indonesia patut berbangga karena RCEP merupakan inisiatif Indonesia saat menjadi ketua ASEAN.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tahun ini merupakan tahun bersejarah di mana 15 negara telah menandatangani RCEP. Proses perundingan RCEP merupakan perjalanan panjang sejak kekuatan Indonesia di ASEAN tahun 2011, membutuhkan waktu hampir 1 dekade untuk menyelesaikan perundingan ini. Menurut Menlu, RCEP memberikan harapan dan optimisme untuk pemulihan dari pandemi. RCEP merupakan komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win yang mengutamakan kepentingan bersama, yakni komitmen atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Dan RCEP juga menjadi bagian penting bagi komitmen kawasan terhadap sentralisasi ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. RCEP memberikan harapan dan optimisme baru bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan merupakan sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara koordinator dalam proses panjang ini. Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kontribusi konstruktif semua negara tanpa terkecuali dalam proses perundingan ini. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa RCEP adalah simbol komitmen pemimpin negara di kawasan terhadap paradigma win-win. Komitmen para pemimpin negara atas perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Dan ini akan menjadi bagian penting komitmen kawasan terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi bertemu Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan untuk mendiskusikan realisasi kerjasama potensial antara kedua negara. Sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikultural. Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi membenarkan pembahasan berfokus merumuskan kebijakan konkret pada 2 sektor kerja, yakni energi hijau serta makanan, minuman, dan agrikultural. Kerjasama yang dimaksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Inggris di masa mendatang. Tak hanya itu, Lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi Indonesia-Inggris dalam gelaran G20 dan Organisasi Perdagangan Dunia. Ia berharap semakin banyak ruang untuk memperkuat kolaborasi, khususnya investasi perdagangan dan kelompok kerja industri. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan menyebut potensi kerjasama Indonesia-Inggris sungguh besar. Bahkan di 2021 tercatat angka investasi Inggris di Indonesia sebesar 332 miliar dolar Amerika. Namun menurutnya angka ini masih bisa ditingkatkan terutama melalui 2 sektor yang telah disepakati yaitu energi terbarukan dan agrikultural. Anne menyebut Inggris mampu menyediakan teknologi inovatif pada sektor energi pasang surut atau tidal energi dan hidrogen. Sedangkan di sektor makanan, ia meyakini produk makanan minuman Indonesia akan disukai pasar Inggris dan begitu juga sebaliknya. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat perdagangan multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Komitmen ini diperlukan untuk menyukseskan konferensi tingkat menteri WTO ke-13 yang akan berlangsung di 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan negara-negara anggota APEC di Michigan, Amerika Serikat pada pekan lalu. Menurut Zulhas, diperlukan dorongan politis dari para Menteri Perdagangan APEC untuk melanjutkan negosiasi yang substantif dan berimbang dalam pembahasan isu pertanian, subsidi perikanan, fasilitas investasi hingga e-commerce. Zulhas juga mengungkapkan perlunya penegasan prinsip dasar WTO, khususnya perbaikan atas ketentuan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Pertemuan Menteri Perdagangan APEC berlangsung pada 25 dan 26 Mei 2023 dan hanya menyepakati pernyataan Ketua Pertemuan APEC. APEC Chair Statement disepakati sebagai hasil pertemuan karena tidak disepakatinya paragraf yang secara spesifik menyangkut isu geopolitik. Ada sejumlah poin yang dicatat dalam APEC Chair Statement ini, di mana diantaranya terkait dengan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral, keberlanjutan, dan lingkungan, serta upaya perwujudan area perdagangan bebas Asia Pasifik.